Halo sahabat YouTube, seperti biasa buat kalian yang masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Dan buat kalian yang belum dimonetisasi, semoga saja secepatnya bisa mendapatkan syarat monetisasi dan lolos saat pengajuan monetisasi. Amin. Untuk di video ini saya akan memberikan hasil analisa ataupun eksperimen yang sudah saya lakukan pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya itu saya pernah mengupload 2 kali dalam satu tema, atau bahasanya satu video saya upload 2 kali dengan beda tema. Tapi di sana saya menggunakan cara agar tidak terdeteksi video yang berulang. Kalau video yang berulang itu artinya adalah video kita sendiri yang kita upload secara berulang. Nah, di situ saya menggunakan teknik yang pernah saya gunakan. Kalian bisa lihat videonya yang ini ya, bagaimana sih caranya kita bisa mengupload ulang video kita kembali tetapi tidak terdeteksi video yang berulang. Nah, dari hasil analisa ataupun eksperimen dari yang saya lakukan tersebut, itu satu video saya upload 2 kali, ternyata hasil penontonnya itu berbeda. Padahal isi videonya itu sama saja ya, tetapi kenapa video itu bisa mendapatkan penonton ataupun jumlah penonton yang berbeda? Nah, di sini saya akan bongkar semua hasil eksperimen yang saya lakukan. Simak selengkapnya, jangan sampai di skip dan tonton video ini sampai akhir, biar kalian mengetahui apa sih penyebabnya dan kalian nanti bisa mempraktekannya sendiri pada channel kalian. Sebelum saya masuk ke hasil eksperimen yang saya lakukan, di sini saya sedikit menerangkan tentang sistem YouTube ya, yang nanti akan ada kaitannya dengan bongkaran ataupun hasil dari eksperimen yang saya sudah lakukan. YouTube ini itu adalah sebuah sistem. Setuju ya? YouTube itu adalah sebuah sistem. Nah, sistem itu dikelola oleh robot. Setuju ya? Walaupun mungkin sistem itu dibuat oleh manusia, tetapi di dalam sistem itu adalah adanya robot gitu ya maksudnya. Setuju ya? Sistem itu dikelola oleh robot. Nah, robot itu hanya mendeteksi data ya. Hanya mendeteksi data. Data di YouTube itu ada yang namanya metadata. Itu adalah metadata video. Yang sering kita sebut itu adalah judul, deskripsi, dan tag. Nah, di sini saya simpulkan dari apa yang saya bahas barusan ya, tentang YouTube itu adalah sistem. Ketika video kita upload, yang pertama kali melihat itu adalah robot, bukan manusia. Yang robot itu melihat metadata video kita, melihat judul, deskripsi, tag, ataupun thumbnail. Nah, ketika robot itu melihat video kita dari metadatannya, robot itu mengkategorikan video kita. Entah itu disimpan di mana. Ibarat kalau filosofinya itu ibarat sebuah perpustakaan YouTube ini loh ya. Ketika ada buku baru, nanti buku baru itu akan disimpan di rak-rak mana nih? Nah, sama seperti YouTube ini juga ya. Ketika video kita baru upload, YouTube itu robot YouTube itu mendeteksi video kita akan disimpan rak mana nih? Apakah rak A, rak B, ataupun rak C yang nantinya akan disuguhkan ke orang mana nih? Ke orang yang suka menonton apa nih gitu kan? Nah, lalu apa kaitannya dengan hasil eksperimen yang saya sudah lakukan? Video yang saya upload, satu tema saya upload 2 kali, itu adalah video yang sama. Jika orang melihat, pasti ini berbicara, ini videonya sama. Tetapi berbeda jika sistem yang melihat, robot YouTube yang melihat, itu akan berbeda. Kenapa? Karena saya gunakan metadata yang berbeda di 2 video tersebut. Untuk videonya yang pertama ini ya, ini adalah video tentang text to speak ya. Tapi saya kasih judul ataupun metadata dengan menjadi YouTuber tanpa kamera. Dan yang saya upload kembali itu masih isi videonya itu sama dan saya beri metadata yang berbeda. Ini metadatanya text to speak. Alhasil dari 2 video walaupun isinya itu sama, tetapi mendapatkan penonton yang berbeda. Karena yang saya katakan sebelumnya, ketika video kita baru upload, yang melihat video kita pertama kali itu adalah robotnya YouTube yang hanya melihat metadata, yaitu adalah judul. Mau dibawa kemana nih video yang baru kita upload tersebut? Yang robot itu melihat metadata judulnya. Apakah disimpan di rak ini?
ataupun rak itu, ataupun yang lainnya. Artinya seperti ini, metadata ataupun judul pada video kita itu adalah penentuan perkembangan video kita tersebut. Yang hasil eksperimen yang saya lakukan, 2 judul yang berbeda tapi isinya sama. Akan tetapi si robot YouTube itu melihatnya ya berbeda. Walaupun kalau kasat mata manusia itu pasti videonya sama. Silahkan coba kalian lihat video yang ini dan ini ya. Itu isinya sama, hanya saja depannya berbeda. Tetapi saya coba bikin berbeda karena yang melihat pertama kali video kita itu adalah robot. Jadi saya paham nih, ketika saya upload dengan 2 video yang sama tetapi dengan judul yang berbeda, itu pasti saya paham perkembangannya pasti beda, jumlah penontonnya pasti beda karena menggunakan judul yang berbeda. Nah, dari judul itu nantinya akan mungkin bikin penasaran orang masuk. Nah, ketika orang masuk itu nantinya kita akan mendapatkan retensi. Itu adalah retensi penonton ataupun durasi penonton itu lama enggaknya menonton video kita ataupun enggak. Nah, dari situ pun nanti robot sistem itu, robot YouTube akan memproses kembali video kita. Jika video kita itu banyak ditonton, berlama-lama ditonton, nanti si robot itu akan bekerja kembali untuk menyuguhkan ke penonton-penonton yang lainnya. Berbeda ketika video kita sudah ditonton sedikit, itu nanti robotnya hanya stuck di situ aja. Ngapain ya video yang ditonton sedikit itu direkomendasikan ke yang lain. Hal ini bisa menjadi PR kalian. Ketika kalian ingin mengupload sebuah video, di sana kalian harus benar-benar memikirkan judul yang bikin penasaran untuk orang lain menonton ataupun mengklik video kita. Jangan sampai kita hanya menjadi YouTuber itu hanya asal bicara dan asal upload. Yang nantinya kalian itu biasanya nyalahin YouTube ya. Kenapa video kita itu sedikit penontonnya, kenapa nggak direkomendasikan, kenapa ini itu. Padahal di sana itu emang kesalahan kita sendiri ya. Ketika kita menjadi YouTuber yang hanya berbicara dan asal upload tanpa menganalisa apa yang sudah diberikan oleh YouTube, yaitu dashboard analitik. Silakan kalian gunakan dashboard analitik tersebut yang nantinya dengan dashboard analitik tersebut kalian bisa memahami kenapa view pada video kita itu menurun, kenapa kurang bisa berkembang, dan kenapa yang lainnya. Silakan kalian lihat di sana. Itu untuk PR kalian ya. Jangan sampai menjadi YouTuber itu hanya modal bicara, ceplas-ceplos gitu ya. Lalu asal upload aja tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Oke, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga saja ketika teman-teman mengupload video dengan judul yang menarik yang sudah dipahami oleh robotnya YouTube, itu bisa mendapatkan penonton yang banyak. Amin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalian bisa menonton video saya yang lainnya yang terbaik ataupun yang terbaru yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian, terima kasih dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.